Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, dan diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe di channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten horor selanjutnya. Oke, udah siap? Hari lalu, aku dan keluargaku pergi ke suatu tempat yang tidak jauh dari rumahku karena ada urusan mendadak. Sekitar pukul jam 6 sebelum azan maghrib, saya ditelepon tuh sama seseorang supaya cepat untuk ke rumah dan mengantarkan mereka ke tempat tujuan. Setelah beres-beres dan seusai maghrib, kami berangkat tuh sekitar 7 orang, dan yang paling muda gua nih. Aduh. Awalnya cuaca cerah, sampai tiba-tiba mendung, menandakan mau hujan. Apalagi kami di perjalanan ini melewati perkampungan, sawah, dan sawit-sawit di kanan kiri. Baru permulaan nih, udah mau serem aja. Gimana pertengahannya ya? Dan akhirnya aku pikir mereka ingat tuh jalan mana yang akan dituju. Ternyata mereka juga lupa jalan mana yang akan dituju, pintu masuk dan pintu keluar. Pintu masuk dan pintu keluar. Jadi ternyata mereka ini nggak tahu tuh atau lupa jalan mana yang akan dituju sama mereka. Lah tuh mereka bertanya sana sini hingga akhirnya ketemu juga tuh perkampungannya. Cuacanya makin buruk dan nampaknya akan turun hujan deras yang membuat pandangan mobil menjadi sedikit terganggu. Akhirnya salah satu dari mereka ingat tuh dengan tugu yang ada di sana. Oh ya, tugunya itu ada di sebelah kanan ya. Jadi gua lagi nyetir nih. Nah, mereka lihat tugu itu dan gua langsung aja tuh putar setir menuju ke tugu itu. Dan gua merasa sangat aneh. Kenapa aneh? Di sana jalannya jelek, banyak pepohonan sawit, dan juga di sana cukup menyeramkan gitu. Gak tahu dah mau ngomong apa lagi. Kayak udah pasrah gitu. Syukurnya setelah beberapa lama kami berjalan, akhirnya mendapatkan jalan yang bagus. Untung dah ada jalan yang bagus ya. Di sini mulai tuh terlihat bangunan-bangunan kosong, lahan-lahan kosong, perkebunan yang kosong. Maksudnya perkebunan yang kosong itu ditumbuhi hutan ilalang gitu ya. Dan di sini hal yang akan terjadi baru dimulai. Di sini kami melihat di salah satu tekongan atau putaran ada bangunan yang menarik perhatian kami. Kalian tahu kan? Di situ rumahnya hancur, gak ada dinding, berantakan. Yang paling hancur itu rumah tuh. Merinding gue coy. Yang tersisa itu hanyalah pondasi dan tangga menuju ke lantai 2. Oh ya, rumahnya itu ada 2 lantai ya, lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 itu tidak ada dinding lagi, hanya menyisakan pondasi. Dan setelah melewati rumah itu, saya hanya fokus ke jalan karena jalan itu semakin lama semakin sempit. Saya takut
jika saya terfokus ke sana, tiba-tiba ada kendaraan yang lewat di depan. Jadi saya fokus di depan. Dan tiba-tiba saya melihat sekelebet bayangan tuh lewat. Warnanya putih. Dan setelah itu saya melihat sesosok pocong yang sedang berada di dekat tangga itu. Mungkin apakah itu sebuah bentrokan energi ya? Gue juga nggak tahu. Sosok itu sedikit tinggi dan mata, hidung, muka hancur semua. Saya masih teringat-ingat tuh bayangan-bayangan pocong itu gimana. Ya Allah, serem banget. Begitulah ucapku spontan karena melihat sesosok pocong itu. Dan penumpang di belakang bertanya, Hah? Apa yang serem, Di? "Enggak kok, itu bangunan tadi serem liatnya." Padahal dalam hati gua tadi baru melihat pocong. Gua nggak mau cerita kepada mereka karena takutnya situasi itu makin memburuk. Jadi gua diam aja tuh. Tapi ada salah satu penumpang yang tahu. "Ah, kamu melihat sesuatu kan di sana?" Dan terpaksa tuh gua jujur di situ. Iya, gua melihat sosok pocong, serem. Dan gua tadi gak mau bicara ya soal itu, tapi dipancing sama nih yang orang di belakang. Ya keceplosan lah gua. Dan sekarang suasananya itu mencekam banget bro. Ah, sudahlah. Lupakan saja. Ya, ucap seseorang yang ada di belakang. Kami pun sampai di tempat tujuan dan membereskan barang-barang yang kami bawa. Semua orang sudah turun tuh untuk membereskan semuanya, dan saya masih sendiri di dalam mobil dan termenung tuh. Itu siapa ya? Dan kenapa sosok itu menampakkan wujudnya di depan saya? Dan saya terus memikirkan tuh, itu kenapa pocong menampakkan dirinya kepada saya? Ada apa? Ya udahlah, nanti aja deh, gue cari tahu. Capek. Aku pun ikut masuk ke dalam rumah dan mereka berbincang-bincang hingga gak terasa tuh waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Setelah pembahasan itu selesai, kami pun pamit tuh untuk kembali lagi ke rumah kami. Dengan kondisi yang masih hujan dan pandangan semakin tertutup sama hujan, saya pun was-was nih sambil nyetir. Dan pun kami lanjutkan lagi dengan mengendarai mobil yang pelan namun pasti karena takut ada lubang yang membahayakan kami. Mereka memilih jalur lain dan memaksa saya untuk pindah jalur. Dari jalur masuk hingga jalur keluar itu berbeda ya. Aku pun setuju. Tapi ada keselnya nih. Saya nggak bisa melihat bangunan yang tua tadi, yang nggak ada tembok, nggak ada apa-apa, cuman ada pondasi. Dan masih penasaran sama sosok pocong tadi. Sekitar 10 menit berjalan, aku pun dikagetkan lagi tuh dengan bangunan-bangunan tua yang sudah tidak ada apa-apanya seperti tembok. Yang gimana ya, hampir semua bangunan itu hanya ada pondasi dan di bawahnya itu ada 4 makam yang sangat keramat. Dan
ditumbuh itu ilalang, dan batu nisannya itu udah kayak hancur gitu ya. Berarti udah beberapa puluh tahun, mungkin lebih dari umur kita ya. Ketika aku masih melihat-lihat sekeliling rumah itu, tiba-tiba sosok yang tadi di awal cerita masih ingat kan, muncul tuh di situ. Kamu sih makanya jangan penasaran, karena dia akan datang. Dia berdiri di suatu tembok yang bangunannya itu udah hampir runtuh ya, karena dimakan usia. Dia berdiri di situ dan menatap saya. Tatapannya itu tatapan kosong. Ya namanya juga pocong coy. Beberapa detik kemudian, gue melihat dia di sudut rumah itu. Dan tiba-tiba dia pindah tuh dari satu tempat ke tempat lain dengan secara menghilang. Kalian tahu kan? Pasti kaget tuh. Dia berada di satu makam yang tepatnya itu di depan pintu gerbang makam. Di depan pintu gerbang makam itu ada kuburan tua ya. Dan di situ dia berdiri. Dan di situ gue baru paham tuh, dia tinggal di situ semasa hidupnya dan dimakamkan di kuburan itu. Berarti kuburan itu punya dia tuh. Dan siapa sosok di balik makam itu? Itu kan ada 4 makam tuh. Yang satu dekat gerbang ya, yang kedua di bawah-bawah rumah. Kenapa mereka dimakamkan di situ? Apa alasannya? Apa mungkin mereka satu keluarga yang dimakamkan di dekat kediamannya? Aku baru sadar bahwa dia menunjukkan kalau dia itu ada di sini, di tempat yang saya singgahi bersama orang-orang di belakang. Berarti dia mengucapkan selamat datang, ini tempat saya. Setelah melewati perkampungan itu dan ingin keluar ke jalan, tiba-tiba hujan mulai reda. Buset, merinding banget cuy gue, serius. Pas lihat endingnya itu gimana ya? Kayak ada kehadiran sesosok gitu. Gue nggak tahu ya itu apa. Yang pasti merinding banget nih gue, serius. Ini masih merinding loh. Dan samar-samar tuh gue mendengar suara. Aku menunggumu di sini. Jangan lupa kembali lagi ya. Oke, gimana guys ceritanya? Seru kan? Dan juga serem. Gue sempat merinding nih denger ceritanya. Wow, sangat-sangat spesial. Terima kasih buat Mas Andi telah memberikan cerita horor ini. Semoga Mas Andi diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oh ya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di channelnya Story Horror di bawah sini, agar kalian tidak ketinggalan dengan notifikasi-notifikasi lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Rifki Raharjo, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.